Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Subpembahasan yang kita bahas adalah sifat-sifat operasi himpunan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Sifat himpunan pertama yang kita bahas adalah sifat komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Jika A dan B adalah himpunan, maka berlaku, ini bacanya irisannya, A irisan B itu sama dengan B irisan A. Yang kedua, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kita akan membuktikannya. Contoh, himpunan A itu sama dengan 2, 4, 6, 8. Sedangkan himpunan B itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Yang pertama, A irisan B sama dengan B irisan A. Kita tulis anggota himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Irisan yaitu 2, 3, setelah itu 5, 7. Sedangkan B-nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Dan irisan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Yang namanya irisan itu artinya bahwa di mana anggota himpunan A juga anggota himpunan B itu disebut dengan irisan. Sekarang kita bisa melihat bahwa yang ada di anggota himpunan A juga anggota himpunan B itu adalah 2. Oke, yang lain semuanya tidak ada. Ini juga 2. Ini juga 2. Jadi A irisan B itu sama dengan 2. Soal yang kedua yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Jika himpunan A-nya sama dengan 2, 4, 6, dan 8, himpunan B-nya itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Kita akan buktikan. Kalau yang namanya gabungan, itu artinya bahwa semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu digabung menjadi satu. Nah, seperti ini, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7. Ini himpunan B-nya adalah 2, 3, 5, 7, 2, 4, 6, dan 8. Karena gabungan, berarti yang pertama anggota yang terdata adalah 2. Ini 2 ada. Oke. Ini ada 2. 2-nya ada 2. Jadi tulis hanya 2 saja. 2. 3 ada, maka tulis 3. 4 ada, tulis 4. 5, 6, 7, dan 8. Ini sama ya, 2. Ada 2 anggota. Di anggota himpunan A juga di anggota himpunan B itu ada angka 2. Jadi karena gabungan tulis satu saja 2-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang berikutnya adalah sifat asosiatif yang artinya adalah pengelompokan. Jika A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku buka kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan buka kurung B irisan C tutup kurung. Yang kedua, buka kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan buka kurung B gabungan C tutup kurung. Oke, sebagai contoh kita perhatikan himpunan A, B, dan C. Dari diagram Venn ini maka diperoleh anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota himpunan C yaitu 8, 9, 10, dan 11. Nah, maka A irisan B. Kalau A irisan B itu artinya yang dimana anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Jadi irisannya ini adalah irisan yaitu 3 dan 4. Sedangkan B irisan C yaitu 8 dan 9. Sedangkan kalau A buka kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan B yaitu 3 dan 4. Sedangkan C-nya itu adalah 8, 9, 10, dan 11. Kita bisa melihat bahwa tidak ada irisan dari 3, 4, setelah itu 8, 9, 10, dan 11. Maka ini sama dengan himpunan
kosong. Sedangkan A irisan buka kurung B irisan C sama dengan himpunan A itu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B irisan C itu adalah 8 dan 9. Tidak ada anggota yang bisa diiriskan, dalam arti tidak ada anggota himpunan A yang juga berada di anggota B irisan C. Ini sama dengan himpunan kosong. Jadi, buka kurung A irisan B tutup kurung irisan C itu sama dengan A irisan buka kurung B irisan C tutup kurung. Yang berikutnya adalah sifat distributif, yang artinya adalah penyebaran. Jika A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan A gabungan B tutup kurung irisan A gabungan C tutup kurung. Kalau yang nomor 2, A irisan buka kurung B gabungan C sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C. Oke, sebagai contoh, yang pertama yang diperoleh terlebih dahulu. Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Sedangkan anggota himpunan B-nya, yang ini adalah anggota himpunan B-nya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sedangkan anggota himpunan C-nya adalah 5, 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya untuk A irisan B itu adalah 4 dan 5. Ini adalah irisan 4 dan 5. Sedangkan A irisan C itu adalah 5 dan 9. Sedangkan B irisan C itu adalah 5 dan 10. Untuk A gabungan B, kita bisa melihat bahwa A gabungan B berarti ini semuanya digabung. A gabungan B, kita tulis berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan A gabungan C berarti ini gabungan C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, dan 12. B gabungan C berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bagaimana kalau seandainya A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung. Kita data dulu anggota himpunan A-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9. Sedangkan B irisan C itu adalah 5 dan 10. Sedangkan anggota A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Diiriskan dengan A gabungan C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, dan 12. Dari gabungan ini 1 berarti ya. 1 tidak ada berarti 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, setelah itu 9 dan 10. Sedangkan irisan, kalau irisan yang artinya bahwa anggota himpunan A juga anggota himpunan B. 1 masuk, 2 juga masuk, 3 juga masuk, 4 juga masuk, 5 juga masuk, 6 tidak ada berarti nggak masuk, 7 tidak ada berarti nggak masuk, 8 nggak ada, 9 masuk, setelah itu 10 masuk, 11 tidak ada di sini, 6 ada di sini, 12 juga tidak ada. Berarti yang masuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 10. Apakah sama? Iya. Jadi A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung. Jadi anggotanya sama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kita akan buktikan.
Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9. Sedangkan B gabungan C itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kalau A irisan B itu sama dengan 4 dan 5. Digabung yaitu A irisan C yaitu 5 dan 9. Kalau irisannya artinya bahwa anggota himpunan A itu juga berada di anggota himpunan B gabungan C. 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 yang ada, 4, 5 juga, setelah itu 9. Gabungan berarti 4, 5, 9. Sama ya hasilnya. Jadi, A gabungan buka kurung B, irisan C tutup kurung itu sama dengan A gabungan B, irisan A gabungan C. Dan kalau A irisan buka kurung B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Sifat yang berikutnya adalah sifat identitas. Untuk sembarang himpunan A, maka berlaku A gabungan himpunan kosong itu adalah A, sedangkan A irisan himpunan kosong yaitu himpunan kosong. Sebagai contoh, jika himpunan A itu adalah 1, 2, 3, dan 4, himpunan B yaitu adalah kosong, maka A gabungan himpunan kosong. Himpunan A 1, 2, 3, dan 4 karena gabungan ya. Jadi himpunan A gabungan himpunan kosong itu adalah himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau irisan, A irisan himpunan kosong berarti 1, 2, 3, 4 diiriskan dengan himpunan kosong yaitu tidak ada himpunan yang sama, berarti sama dengan himpunan kosong. Yang berikutnya yang kita bahas adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Contoh, pihak sekolah melakukan pendataan tentang jenis mata pelajaran favorit terhadap 40 anak dan diperoleh 20 anak suka pelajaran matematika, 18 anak suka pelajaran bahasa Indonesia, dan 12 anak menyukai keduanya. Maka buatlah diagram Venn-nya. Yang kedua, berapa anak yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut? Jawab, langkah-langkah pembuatan diagram Venn. Yang pertama, isilah terlebih dahulu yang menyukai kedua mata pelajaran, yaitu 12. Yang kedua, isikan yang hanya suka pelajaran matematika saja. Karena tadi yang menyukai keduanya 12, berarti 25 menyukai pelajaran matematika dikurangi dengan yang menyukai keduanya, yaitu 12, sama dengan 13 anak yang menyukai pelajaran matematika saja. Isikan yang hanya suka pelajaran bahasa Indonesia saja. Yang suka pelajaran bahasa Indonesia itu ada 18, dikurangi dengan 12 anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran matematika, hasilnya sama dengan 6. Jadi banyaknya anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia saja, yaitu 6. Isikan yang tidak menyukai matematika dan juga pelajaran bahasa Indonesia. 40 anak, itu adalah jumlah anak keseluruhan, dikurangi 12 ditambah 13 ditambah 6 sama dengan 31, jadi 40 dikurangi 31 sama dengan 9. Sedangkan gambar diagram Venn yang pertama kita buat dulu bentuk persegi, tulis angka S di pojok paling kiri yang menandakan himpunan semesta. Dibuat kurva tertutup sederhana, tulis himpunan ini adalah M matematika, BI itu artinya bahasa Indonesia. Yang menyukai keduanya itu ada 12, yang menyukai matematika saja ada 13, yang menyukai bahasa Indonesia ada 6, yang tidak menyukai keduanya ada 9. Jadi banyaknya anak yang tidak suka pelajaran matematika dan bahasa Indonesia ada 9 anak. Contoh yang kedua, dari 40 anak terdapat 30 siswa suka bermain futsal, 24 siswa suka bermain bulu tangkis, dan 5 anak tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn-nya. Berapa anak yang suka keduanya? Penyelesaian. Misalkan X adalah siswa yang suka keduanya, maka gambarlah diagram Venn-nya. Dibuat terlebih dahulu bentuk persegi panjang dan tulis angka S di pojok paling kiri. Dibuat kurva tertutup sederhana.
Setelah kita membuat kurva tertutup sederhana, kita namai. Ini adalah futsal, ini adalah basket. Jadi himpunan anak yang menyukai futsal dan himpunan anak yang menyukai basket. Karena X ini adalah anak yang suka keduanya, berarti tulis di sini yaitu X. Setelah itu, karena anak yang menyukai futsal itu ada 30, berarti 30 dikurang X, 24 dikurangi dengan X. Yang tidak menyukai keduanya ada 5. Kita selesaikan, tinggal tulis saja. 30 dikurang X ditambah X ditambah 24 dikurang X ditambah 5 sama dengan 48. Ini adalah jumlah anak keseluruhan. Dioperasikan. Ini habis. Sisanya negatif X berarti 30 ditambah 24 ditambah 5. Sama dengan 59 dikurang X. Ini nilainya positif dan ruas jadi negatif. Negatif jadi positif, jadi 59 dikurang 48 sama dengan 11. Jadi banyak anak yang suka bermain futsal dan juga bulu tangkis adalah 11 anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian selama proses pembelajaran di rumah. Sekian dari saya, terima kasih.